dan tentang kedatangan Islam pada masa Ratu Sima tahun 674 Masehi, itu tidak ditemukan data ada Islamisasi massal di Jawa. Ya. Sampai kira-kira 800 tahun Islam tidak berkembang di Jawa. Ada 1-2 Muslim di Jawa, tapi yang lain ya, jadi ini catatan lama. Kenapa? Karena orang-orang di Jawa ya, dan juga di bagian lain Nusantara itu menganut ajaran kuno. Kalau di Jawa disebut Kapitayan ya. Kalau di Sunda ada Sunda Wiwitan, kalau di Kalimantan ada Kaharingan, macam-macam. Itu agama yang memuja kepada dewa kehampaan, dewa kosong, Sang Hyang Taya. Taya itu artinya kosong. Suwung. Bahasa Jawa ini suwung. Karena itu didefinisikan Sang Hyang Taya itu tan kena kinaya ngapa, tidak bisa diapa-apakan. Tidak bisa diangen-angen, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu. Pokoknya kosong. Itu sebabnya kalau mereka memuja Sang Hyang Taya itu menghadap ke arah tutuk, ke arah gua. Gua itu kosong. Ya. Nah, dengan pandangan itu Hindu yang masuk di sini itu yang diterima adalah Hindu Siwa. Ya. Karena apa? Aliran Siwa itu mengenal ada niskala, sakala, sakala niskala, niskala. Niskala itu kosong, suwung. Ya. Sangkeno kinaya ngapa. Itu yang bisa diterima. Yang golongan Waisnawa, pemuja Wisnu tidak bisa diterima di sini. Kenapa? Karena pemuja Wisnu punya keyakinan Tuhan itu bisa turun ke dunia dalam bentuk manusia, namanya avatar. Orang sini tidak mau menerima. Ya, kenapa? Konsep awal nggak ada Tuhan bisa jadi manusia itu. Tuhan ya tetap nggak bisa. Dinalar, diangen-angen nggak bisa. Itu karena itu tertolak. Buddha pun yang masuk juga Buddha yang aliran Mahayana, yang mengenal Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu, di mana Tuhan pada saat tertentu tidak bisa digambarkan dengan sesuatu. Nah, itu yang ada di Jawa, pengaruh itu. Itu sebabnya orang Islam kenapa nggak bisa berkembang. Orang Jawa zaman dulu ya, nganggep orang Islam itu pemuja berhala. Kenapa? Loh, kalau sembahyang itu nyembah batu ya. Kalau tidak menghadap ke arah batu itu sembahyangnya dianggap gak sah. Jadi mereka gitu. Apa bedanya dengan orang India yang memuja batu? Batu juga itu. Disitulah Islam ya, sampai zaman Wali Songo itu baru bisa dikenal. Karena apa? Karena orang sini nggak mau ya, nganggep semua orang Islam itu pemuja berhala. Ya sembahyang ngadep waduh gitu. Ini yang nggak dibahas oleh sejarawan. Jadi orang kita zaman kuno wis bertauhid ya. Nanti kita juga akan menemukan itu catatan bagaimana dikisahkan di dalam Serat Wali Songo, Sunan Giri dan Sunan Bonang berangkat naik haji sampai di Pasai ketemu dengan Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq itu kakeknya Sunan Giri. Ketika ditanya, beliau berdua mengatakan akan naik haji. Ya. Oleh Syekh Maulana Ishaq ditanya, apa kamu sudah tahu apa yang kamu datangi di sana? Baitullah, ya. Omai Allah. Ya. Menurut Syekh Maulana Ishaq,
Kalau kamu meyakini bahwa Allah itu ada di dalam batu itu, musyrik. Ya. Kebanyakan orang Islam nganggep Allah itu di situ, karena itu berdoa di Ka'bah itu pasti dikabulkan. Padahal orang dulu nggak begitu. Yang namanya taya kosong, Allah itu dia ada di mana-mana. Selama ada tempat kosong, ini kosong, ya Allah ada di sini. Karena itu dimanapun kamu pasti Allah tahu. Ya. Jadi orang dulu itu tauhidnya begitu. Akhirnya sama Syekh Maulana Isa dikasih. Ya. Ini amalan untuk mengenal Allah. Ada yang namanya Baitul Haram, itu ada di kolbu. Nanti ada Baitul Makmur di sini, ada Baitul Muqaddas. Kamu baca. Ya. Sebelum kamu kenal siapa Allah, siapa pemilik Ka'bah, hati-hati. Ya. Haji itu banyak memperosokkan tauhid. Nah, di situ setelah menerima amalia wirid dari Syekh Maulana Ishaq, Sunan Bonang dan Sunan Giri balik. Ya. Gak jadi haji. Nah, ini catatan. Ya. Yang kedua sama. Ya. Dalam suluk Syekh Malaya, Sunan Kalijogo itu belajar kepada Syekh Daraputi di kampung Pulau Upih di Malaka. Ya, setelah itu Sunan Kalijogo menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Pasai ketemu dengan Syekh Maulana Maghribi, orang dari Maroko sana. Dan ketika berbicara mau haji, ditanya, mau kemana kamu? Kamu sudah tahu nggak? Ya, rukuni haji, syaratnya apa? Ya, tahu semua udah. Ketika ditanya esensinya, kamu nganggep yang disebut Baitullah itu rumahnya Allah? Iya. Apa Allah di dalam situ? Iya. Ya, hati-hati. Ya. Allah itu ada di dalam situ dan di luar situ. Di dalam dan di luarnya Ka'bah itu sama. Allah itu di mana-mana. Kalau kamu menganggap Allah itu hanya di situ, musyrik misalnya. Apalagi nganggap waktu ini sebagai omai. Disitulah kemudian Sunan Kalijogo diberi amalia wirid lagi. Kamu amalkan untuk mengenal Allah. Kamu kenal dulu sampai kamu paham dan meninggalkan angan-angan dalam pikiranmu yang nganggap Baitullah itu tempatnya Allah. Nah, di sini akhirnya apa? Diceritakan juga Sunan Kalijogo balik ke Jawa, ngamalkan amalnya. Jadi di antara Wali Songo itu yang betul-betul pernah haji itu cuma Syekh Abdul Jalil, ya, yang dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Ya, itu yang pernah haji, yang lain nggak pernah. Kenapa? Ya karena pengaruh agama kuno ini. Agama kuno yang menolak gambaran Allah itu punya wujud. Apalagi saudagar-saudagar Islam zaman dulu ketika ditanya Allah di mana? Di Ars, duduk di atas singgasana Ars. Ya. Singgasananya Al-Kursi. Orang-orang penganut kapitayan begitu mendengar ada Tuhan duduk di atas kursi, loh, apa bedanya dengan dewa-dewa ini orang Hindu ini? Kayak menungsung. Ya. Itulah hampir 800 tahun Islam gak bisa diterima. Ya. Itu baru zaman Wali Songo nanti Islam itu bisa diterima. Kenapa? Wali Songo lah yang bisa menjelaskan tentang tauhid, ya, di situ. Itu sebabnya kelompok-kelompok yang datang di sini
dengan paham Qasamiyah bahwa Allah itu punya tangan, Allah punya kaki, bisa jalan-jalan, kalau malam turun ke dunia kayak manusia, nggak bakal ada penganutnya di sini. Ya, jadi ini proses itu. Jadi tidak gampang memasukkan Islam ke Nusantara. Kenapa? Ada benturan dulu dari agama kuno yang ada di sini. Ya. Di orang di sini di situ. Jadi hukum lebih dulu kita punya. Ya. Zaman Khalifah Utsman bin Affan itu Al-Quran baru ditulis. Kita sudah punya kitab undang-undang hukum. Ya, jadi itu faktanya. Ya. Dan sampai zaman Majapahit hukum itu berlaku. Yang mulai zaman Kalingga sampai Majapahit. Yang agak aneh juga, ya, ketika Demak muncul. Ya, lahir undang-undang Islam ya, zaman Demak dan disebut Angger Suryo Ngalam ya, karena Raden Patah itu sebutannya Suryo Ngalam ya. Nah, penyusunan KUHP zaman Demak itu tidak luput dari saran dan petunjuk para wali. Nah, yang aneh ya, di dalam hukum Demak Angger Suryo Ngalam tidak ada lagi hukum potong tangan, itu nggak ada lagi. Ya, maling ya di penjara. Ya, loh kok bisa? Padahal kita asumsinya, nah Islam itu potong tangan. Ternyata zaman Demak enggak. Yang potong tangan justru zaman Majapahit. Ya, ini aneh gitu. Beberapa teman bingung. Ya, kok bisa? Ya, Sultan Demak ya, di bawah pengaruh Wali Songo melahirkan hukum seperti ini. Ya. Kalau kita saat itu bicara soal hukum, membandingkan hukum Majapahit dengan hukum Demak, kita akan melihat aneh ini Demak ini. Justru kerajaan Islam menghilangkan hukum potong tangan. Tapi kalau kita melihat sekarang, ya, kita akan mendapatkan fakta. Ya. Hukum yang berdasarkan hukum Islam, pencuri potong tangan, berzina dirajam, ada nggak diterapkan di Timur Tengah? Negara Timur Tengah yang mayoritas Islam itu, ada nggak yang menerapkan itu? Ya. Kira-kira sudah 2 tahun yang lalu hukum potong tangan untuk pencuri di Saudi sudah dihapus. Ya, tidak ada lagi. Di Mesir, di Libya, di ya, Irak, nggak ada lagi itu. Faktanya kayak begitu. Sementara kita masih belajar Islam, hukum potong tangan, penzina dirajam dan seterusnya. Loh, faktanya Timur Tengah gak ada yang mempraktekkan itu. Ya. Dan Demak lebih dulu. Berapa ratus tahun yang lalu sudah lebih dulu membentuk model hukum yang seperti itu. Jadi saya kira itu ya sebagai pengantar di sini supaya kita tahu ya, bahwa Islam tidak gampang berkembang di Nusantara. Ya. Kenapa? Satu, ada hambatan dari agama lokal yang pengaruhnya luar biasa. Ya. Yang kedua juga Islam itu dihambat oleh ada agama yang sifatnya rahasia. Agama Tantra Bhairawa ya, Tantrayana, yaitu agama pemujaan terhadap Dewi Bumi, Dewi Pertiwi, Dewi Kali dan seterusnya. Dan itu salah satu pusatnya di Jawa, ada di Kediri ini ya, golongan Tantra Bhairawa, yaitu agama yang ibadah ritualnya
menggunakan korban manusia. Salah satu tokoh yang terkenal di Kediri adalah raja perempuan namanya Sri Mahadewi. Ada prasastinya itu. Ya, kerajaan di wilayah Pura sana. Prasasti Sri Mahadewi ada sejaman dengan Airlangga. Ya. Sri Mahadewi inilah yang nanti akan dikalahkan oleh Airlangga lewat Empu Barada. Dan kemudian Sri Mahadewi ini melarikan diri ke Bali. Ya. Raja perempuan yang bernama Sri Mahadewi inilah yang kemudian dijadikan dongeng legenda sebagai calon narang wong Kediri. Itu yang banyak membunuh orang Islam itu aliran ini. Ya. Nanti di dalam kitab Musoror yang ditulis zaman Ngiri itu disebutkan ya, bahwa suatu saat Sultan Al-Gabah dari negeri Rum itu ngirim 20.000 keluarga ke Jawa, tapi seluruhnya mati dibunuh. Ya. Kemudian Sultan Al-Gabah mengirim lagi 4.000 keluarga ke Jawa, ternyata dibunuh lagi dan hanya tersisa 200 orang. Lalu Sultan Al-Gabah mengirim ulama-ulama yang dianggap karomah, yang dianggap memiliki kesaktian untuk ke Jawa, mengusahakan bagaimana Jawa bisa dihuni umat Islam. Di situ digambarkan lagi ternyata banyak ulama yang mati terbunuh juga. Hanya satu yang berhasil mengupayakan tanah Jawa bisa dihuni umat Islam. Ya, beliau datang menanam tumbal-tumbal untuk menolak pengaruh jahat penghuni Pulau Jawa, yaitu para Bhairawa itu. Ya, tokoh inilah ulama besar yang dikenal dengan nama Syekh Subakir. Ya, yang bekas-bekas petilasannya masih banyak. Ya, setelah memasang tumbal, beliau kembali ke Persia, itu ada di dalam kitabnya. Jadi makamnya Syekh Subakir nggak ada. Kenapa? Karena di situ disebut beliau kembali ke Persia. Yang ada adalah bekas-bekas petilasan. Nah, sejak itu ditemukan orang Islam sudah bisa hidup di Jawa, tapi bukan pribumi, orang Cina. Jadi Cina itu lebih dulu Muslim. Ya, di sini tinggal di sini. Ya, nanti ada Cina Konghucu itu baru zaman VOC baru datang. Apalagi nanti Cina Kristen itu tahun 1864 zaman pemerintah Hindia Belanda baru datang. Islam yang paling kuno itu Cina. Ya, yang ada di sini. Nanti Cheng Ho juga ketemu. Ketika Cheng Ho datang, Muslim Cina sudah yang menghuni Tuban, Gresik, Surabaya itu orang-orang Cina Muslim. Ya, sampai kunjungan yang ketiga, ya itu juga yang ketujuh pun terakhir itu Mahuan, juru tulisnya Cheng Ho mencatat penduduk pantai utara Jawa mayoritas Cina Muslim. Jadi nggak ada istilah Cina selain Muslim waktu itu. Ya, jadi, tapi penduduk pribumi belum. Ya, jadi itu di situ. Ya, jadi di sini kita agak meluruskan, ya, seolah-olah Islam datang sejak awal. Enggak. Ya. Ada orang yang memeluk Islam 1-2, ya. Tapi secara massal baru terjadi zaman Wali Songo.